Tangis Vena yang berurai air mata tadi pecah hari Rabu lalu. Itu reaksi spontan dari kesedihan yang membelit hati akibat kehilangan ayah tirinya. Namun kemarin Vena terlihat lebih tegar. Bahkan ia mendampingi sang ibu mengikuti prosesi demi prosesi pelepasan jenazah. Meski berbeda keyakinan dengan ayah tirinya yang beragama Hindu dan meninggal hari Selasa lalu, Vena tetap mengikuti prosesi adat mengantar sang ayah ke peristirahatan terakhir. Hal itu dilakukan Vena sejak jenazah akan diberangkatkan dari rumah duka. Cepetan balik, kemari. Ini supaya kita muncul 3 kali sebelum kita masukkan ke ambulans. Kita di sekitar ambulans dan segini Pak, 3 kali. Sebelum dikremasi, jadi nanti sebentar lagi nunggu giliran Papi Robi akan dikremasi. Jadi tadi serangkaian upacara, habis ini juga ada upacara apa namanya? Mecaru di rumah. Di rumah. Air sini dari pelaku saya upacara ritual ikut begini almarhum Bapak Robi Presiden Satu Bolang yang telah ditutup oleh Papi Robi itu udah ada di hati kita masing-masing ya. Jadi Papi Robi itu benar-benar selama 7 bulan terakhir malahan yang sangat setia mendampingi saya dalam saat krisisnya saya, nemenin di apartemen, memberikan satu wejangan, dan alhamdulillah sekarang hari ini saya sedih sih, tapi bukan berarti melo, terus bukan berarti harus menangisi kepergian, karena saya yakin Papi Robi sekarang di tempat yang benar-benar beliau merasa sangat nyaman ya, karena kan kemarin penyakit gulanya tuh cukup membuat Papi Robi tidak nyaman, jadi gatel-gatel terus dia juga kakinya selalu mengeluh bengkak, tapi tetap nganterin saya. Jadi ya sekarang benar-benar Papi Robi beristirahat dengan tenang di tempat yang lebih nyaman lah. Beda keyakinan tidak membuat retak hubungan Vena dan orang tuanya. Kedekatan dan kecintaan tetap terpatri, seolah tak berbatas. Vena terus mengikuti prosesi sesuai tradisi keyakinan sang ayah. Dengan setia ia mendampingi sang ibu berjalan di kolong peti jenazah sebelum dikremasi. Yeah.
Ya, tadi pagi kan di rumah ada acara pemandian jenazah, kemudian kita bawa ke sini, ada upacara adat, kemudian dikremasi, dan sekarang ini kita akan larung ya ke laut gitu. Habis itu malamnya nanti akan ada mecaru ya di rumah. Kalau nggak salah tadi berapa lama ya? 1,5 jam ya? Apa 2 jam ya? Sekitar waktunya. Kalau ngaben masih belum tahu, mungkin 2 minggu lagi, dan belum tahu juga lokasinya di mana. Kita masih rembukan keluarga yang sekarang ini dilarung ke laut. Itu abunya. Pasti kalau acara ngaben itu kan persiapannya lebih detail dan harus keluarga tuh harus kumpul semua. Ini jujur aja kakek saya tuh belum tahu kalau Papi Robi udah nggak ada, karena kakek saya umurnya 90 tahun lebih. Saya takut kalau beliau juga keadaan kesehatannya lagi nggak bagus, dengar kabar begini kan takutnya drop. Jadi apalagi kita mau bikin ngaben kan gitu. Ngaben itu kan mesti semua keluarga kumpul, kita bicara dulu. Jadi ya mungkin kita cari waktu yang tepat, kasih tahu kakekku dulu, baru kita bisa nentuin mau ngabennya di sini, apa di Surabaya, apa di Bali gitu. Berbagai prosesi terus diikuti Vena hingga ke ritual akhir pelarungan abu jenazah ke laut. Berjalan kaki dalam bekapan duka bersama ibu dan adiknya. Dari rumah kremasi ke arah pantai, Vena terus memegang foto sang ayah yang kemudian diserahkan ke sang ibu begitu mendekati tempat pelarungan jenazah. Vena terus berdiri di samping sang ibu hingga jenazah dilarungkan ke tengah laut. Bang Wena ikut. Om Wena ikut ya? Ikut ya. Ya, jadi tadi sudah dilarung jenazahnya Papi Robi. Ya, mudah-mudahan menyatu dengan alam ya, karena memang adatnya seperti itu, upacaranya seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang semua serangkaian upacara sudah dilaksanakan. Nah, sekarang tinggal di rumah mecaru ya. Ya, karena saya yakin semua itu kan yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Papi Robi sekarang dengan serangkaian upacara, dengan doa dari semua keluarga, dari anak, cucu, dari kerabat, mudah-mudahan membawa Papi Robi kembali ke Allah dengan jalan yang lancar, kembali kepada di sisinya kembali dengan keadaan yang lebih damai, kesehatan, karena selama ini kan memang masalahnya Papi Robi adalah masalah kesehatan. Mudah-mudahan di alam yang surga nanti Papi Robi mendapatkan kedamaian. Amin. Kontras dengan Vena Melinda yang masih dibekap duka, ada kisah lanjutan dari petualangan Charlie Van Houten yang menikmati liburan di Bali bersama keluarganya. Seperti apa seru dan hebohnya keluarga Charlie ketika mendatangi tempat ular suci dan air suci di Tanah Lot, serta menonton tari kecak. Saksikan eksklusif hanya di Intens di segmen berikutnya. Kontras dengan Vena Melinda yang dibekap rasa duka saat mengantar kepergian ayah tirinya ke peristirahatan terakhir. Charlie Van Houten, vokalis grup Setia Band, justru memilih melanjutkan menikmati hidup dengan liburan bersama keluarga di Bali. Seperti apakah antusiasme Charlie saat bisa melihat pertunjukan tari kecak? Benarkah Charlie merasa beruntung karena bisa melihat ular suci dan menyentuhnya?